Tubuh pria itu tiba-tiba tertusuk pipa baja besar saat ia perlahan menunduk ke dadanya. Selaput kulitnya jatuh bersama potongan daging berbentuk kotak. Pria itu benar-benar kehabisan napas. Sementara itu beberapa orang lainnya terjebak di ruang rahasia yang sama. Mereka tidak tahu mengapa mereka ada di sini. Tepat saat itu sebuah sepatu terlempar. Kemudian seorang pria muncul dari lubang di atas. Tanpa sepatah kata pun ia memanjat dinding ke puncak ruang rahasia, membuka pintu menuju lorong. Namun tiba-tiba seorang pria jatuh dari atas. Dilihat dari bentuk tubuhnya, ia pria yang dadanya ditindik di awal film. Semua orang panik dan hendak melarikan diri. Tepat saat pria itu melemparkan sepatunya ke ruang rahasia lain, api berkobar membakar sepatu pria itu hingga menjadi abu dan hanya menyisakan talinya. Sebelum siapapun dapat memahami situasinya, pria itu membuka pintu lain. Di bawah bimbingannya, semua orang memasuki ruang rahasia lain dengan selamat. Setelah tidak menemukan jalan keluar, pria itu menggunakan metode yang sama untuk menguji jebakan mematikan di ruang rahasia yang tidak dapat diketahui. Di ruang rahasia lain, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Kali ini jebakan itu berupa serangan dari atas. Pria itu mulai menyuruh mereka untuk melarikan diri, tapi tidak ada satupun pintu di dinding yang terbuka. Melihat bila-bila pedang yang berputar cepat mendekat, di saat kritis mereka menemukan sebuah lorong di bawah. Semua orang bergegas ke ruang rahasia berikutnya, hanya pria keriting terdiam membeku. Di saat kritis, pria itu menariknya ke samping. Sepertinya metode melempar sepatu telah berubah. Pada saat ini, pria keriting tiba-tiba teringat sebuah fenomena aneh. Setiap lorong ruang rahasia terukir serangkaian angka. Mungkin angka-angka ini adalah kode ruang rahasia. Selama ruang rahasia itu bernomor genap, mereka akan aman. Namun tak lama kemudian, kecelakaan lain terjadi. Mereka menemukan bahwa lorong-lorong di ruang rahasia ini semuanya bernomor ganjil. Pria tua itu berteriak keras, tapi secara tidak sengaja memicu tombol yang diaktifkan suara, hampir mengiris rekannya berkeping-keping. Sepertinya ruangan itu dikendalikan oleh sistem yang diaktifkan suara. Asalkan tidak ada kebisingan yang berlebihan, tidak akan memicu mekanismenya. Pria keriting melepas sepatunya terlebih dahulu dan memasuki ruang rahasia. Akhirnya ia berhasil masuk. Kemudian pria tua yang di belakangnya siap untuk naik. Namun sebelum ia sempat bereaksi, sepatu pemuda itu secara tidak sengaja jatuh dari ketinggian. Mekanisme di ruang rahasia itu langsung aktif. Untungnya pria itu dengan reaksi cepat menariknya. Pria tua itu lolos dari kematian, tapi kakinya masih terluka oleh bilah pisau. Ia mulai menyalahkan pemuda itu, mengira ia sengaja melakukannya. Pada saat itu, asap tebal memenuhi ruang rahasia dan semua orang bergegas mencari tempat aman lainnya. Sebuah skema tergambar di dinding. Analis menunjukkan bahwa mereka kini terjebak di dalam ruang rahasia berbentuk kubus. Saat itu, pria itu membuka pintu ruang rahasia. Namun pemandangan ini mengejutkan mereka. Setelah sekian lama, mereka kembali ke ruangan semula. Semua orang putus asa. Untungnya berkat bujukan pria itu yang terus-menerus, mereka kembali bersemangat. Tepat saat mereka menuju ke ruang berikutnya, ruangan itu tiba-tiba bergetar. Seorang remaja kehilangan keseimbangan dan jatuh. Ruangan ini berisi senjata laser tercanggih dan lasernya terfokus pada remaja itu. Untungnya pria keriting melompat turun dan mendorong remaja itu. Kemudian sinar laser lain mulai terfokus. Dalam situasi